4. Kelas 4. Oke, semangat semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo disiapkan dulu Mbak Fianka. Coba yang lain memperhatikan. Alif, sikap berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai, hormat kepada Quran. Selamat pagi Qurani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa tidak masuk? Oh iya, sambil nanti Bu Guru absen kembali, coba anak-anak disiapkan dulu bukunya dan alat tulisnya. Buku cat. Alif masuk. Brilian? Saki tidak masuk. Delisa? Ini? Naura? Putri? Bianca? Yumna? Korida? Ya. Oke, hari ini yang tidak masuk ada Mas Brilian. Ada yang tahu kenapa Mas Brilian tidak masuk? Karena
Kakinya sakit, berarti karena sakit. Berarti yang hari ini masuk, pada pagi hari ini masuk, semua dalam keadaan sehat? Baik? Alhamdulillah. Jadi nikmat sehat itu harus disyukuri. Dari mana kita mendapat kenikmatan sehat itu? Dari mana? Dari Allah. Bayangkan, seperti salah satu temanmu, salah satu contoh temanmu yang hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, maka kegiatan yang seharusnya dia ikuti, belajar di sekolah, jadi terhenti sejenak. Waktunya digunakan untuk istirahat dulu di rumah. Berarti yang di sini hadir semua dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah karena sudah diberi nikmat yang sangat banyak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA dengan tema bangun jiwa raganya dengan topik sehat dengan permainan tradisional. Nah, ada yang tahu apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar. Iya, pinter sekali. Jadi anak-anakku, P5 itu kepanjangannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nyanyi dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan kenalar kritis. Tepuk tangan. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, berbagai jenis permainan tradisional. Lalu memahami manfaat dari permainan tradisional bagi kesehatan fisik dan mental. Lalu mempraktekkan permainan tradisional secara kelompok. Dan ada yang tahu apa itu kesehatan mental? Kesehatan yang ada di dalam atau jiwa, kesehatan jiwa. Kalau kesehatan fisik, apa itu kesehatan fisik? Kesehatan yang berupa sehat badan, jasmani. Seperti anak-anakku kelas 4, pasti dalam 1 minggu sekali itu kalian melatih kesehatan fisik. Contohnya dengan mata pelajaran apa? Iya, Penjaskes atau PJOK atau berolahraga. Tetapi tidak hanya dalam 1 minggu sekali, anak-anak juga bisa melatih kesehatan fisik di rumah, tidak hanya di sekolah. Kalau di sekolah pasti nanti dengan pelajaran olahraga. Nah, seperti itu. Lalu, kesehatan itu bukan hanya tentang kesehatan fisik yang kuat, tetapi juga tentang kesehatan antara tubuh, pikiran, dan juga emosi. Jadi tubuhnya harus sehat, pikirannya harus positif. Tidak boleh berpikiran negatif. Jadi berpikiran itu harus yang optimis. Dan emosi harus bisa meredam amarah. Tidak mudah marah, tidak egois, rukun dengan temannya, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tidak hanya fisik yang kuat, tetapi juga kesehatan tubuh, pikiran, lalu emosi. Emosi itu berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, seperti itu ya. Ingat, Allah itu menyukai mukmin yang sehat dan kuat daripada mukmin yang lemah. Nah, sehingga kalau yang mukmin yang sehat dan kuat bisa memberikan manfaat untuk mukmin yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Lalu, nah, adapun manfaat dari kesehatan fisik dan mental. Kalau kesehatan fisik yang pertama menjaga kekuatan otot dan tulang. Latihan fisik itu contohnya berlari,
Terus apa lagi? Senam. Terus melompat, meloncat, sepak bola, dan lain sebagainya. Itu ya, bisa juga itu memperbaiki sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Orang yang sering bergerak jauh lebih sehat daripada orang yang jarang bergerak. Jadi tubuhnya itu dilatih biar sehat. Selain itu juga anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi, sayur-sayuran, susunya, buah-buahannya lah itu. 4 sehat, 5 sempurna. Lalu yang pertama nanti ya manfaatnya dapat mengurangi stres dan membuat kita merasa bahagia. Karena kalau kita bermain itu kan kita bersama-sama dengan teman yang lainnya. Jadi hati kita merasa bahagia, merasa senang dan menjaga fokus konsentrasi yang lebih baik. Lalu mengajarkan kerjasama dan sportivitas. Kalau bermain juga tidak boleh curang, harus jujur. Dan yang terakhir bisa mengurangi kecemasan serta meningkatkan suasana hati. Hati menjadi lebih gembira. Kelas 4. Mana suaramu? Mana fokusmu? Mana fokusmu? Tepuk 1. Yes. 2, 3, 4, 5. Konsentrasi. Ya. Permainan tradisional adalah bagian penting dari warisan yang kaya dan beragam. Ya, ini warisan budaya yang kaya dan beragam. Dah itu ditulis di buku catatan. Jadi permainan tradisional adalah warisan budaya yang kaya dan beragam. Khususnya yang ada di Indonesia. Ya, coba anak-anak nanti perhatikan. Ini adalah contoh video permainan tradisional, khususnya yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam permainan tradisional. Nah, sebelum bermain biasanya adik-adik melakukan wanpimpa atau gambling terlebih dahulu. Wanpimpa dilakukan untuk mengawali permainan dan sambil bernyanyi wanpimpa alayum gambling maipah pakai baju rambling. Egrang. Ya. Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumbuhan kaki. Biasanya egrang kerap dilombakan pada acara kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Permainan egrang berguna dalam pelatihan pengendalian diri dengan menjaga keseimbangan, kefokusan, dan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus sebagai hiburan. Engklek. Engklek atau permainan jingkat-jingkat adalah permainan tradisional yang dimainkan di atas bidang. Permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Gaco dilempar pada kotak pertama. Setelahnya pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Lompat karet. Permainan dari karet gelang sangat digemari oleh anak-anak. Sebelum bermain, anak-anak harus mampu mengetang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Permainan ini bisa dimainkan satu orang atau lebih. Jika bermain sendiri, kedua ujung karet bisa dipegang sendiri menggunakan kedua tangan dan memutar talinya ke bawah dan ke atas. Jika bermain beramai-ramai, dua orang harus memegang karet dari masing-masing ujung. Gundu. Bermain kelereng sering juga disebut dengan permainan gundu atau guli. Di daerah Jawa, permainan ini disebut bermain lekeran. Di Palembang disebut ekar dan di Banjar disebut kleker. Permainan ini banyak diminati oleh anak laki-laki.
Caranya yaitu membuat sebuah lingkaran dan meletakkan semua kelereng dalam lingkaran. Pemain harus membidik kelereng dari luar lingkaran. Kelereng hasil bidikan yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik pemain. Congklak, orang Jawa menyebutnya dengan permain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Biji congklak bisa berupa biji-bijian atau kerikil kecil. Ular naga, dua orang yang terakhir kaya menjadi bakar atau kerbau. Pemain yang pertama menang menduga akan menjadi induk naga. Dia berada paling depan diikuti pemain lain di belakangnya. Ular naga berjalan mengelilingi pagar sambil semua bernyanyi. Ketika lagu selesai, gerbang akan menurunkan tangan dan menangkap salah satu pemain dengan cepat. Anak yang ditangkap akan diminta memilih pagar mana yang ingin diikutinya sampai ular naga habis. Setelah itu, pagar yang memperoleh anak paling sedikit harus kejar-kejaran merebut anak paling belakang pagar lainnya. Kereta api. Permainan ini hampir sama seperti bermain ular naga, namun ada yang berbeda pada lagunya. Tebak wajah. Permainan ini melatih kejujuran dan sportivitas. Pemain yang menutup mata akan meraba satu persatu wajah yang menjadi patung. Jika sudah yakin dengan jawabannya, ia akan menebak dengan lantang siapa yang dirabanya itu. Gasing. Permainan gasing sangat digemari anak laki-laki. Gasing zaman dahulu dibuat dari kayu. Permainan ini membutuhkan seutas tali untuk dililitkan pada bagian pojok atas gasing. Lalu ditarik sekuat mungkin agar gasing yang jatuh ke tanah mampu berputar kencang. Peta umpet. Orang yang berjaga harus menutup mata dan menghitung dari 1 sampai 10. Kemudian yang lain bersembunyi. Setelah selesai menghitung, barulah mencari keberadaan teman yang lain. Gobak sodor. Permainan ini selain membutuhkan kerjasama juga harus gesit melewati sang penjaga garis agar tidak tertangkap. Biasanya gobak sodor dimainkan 8 sampai 10 anak yang terbagi menjadi 2 kelompok. Bola bekel. Cara memainkan bola bekel yaitu melempar bola bekel ke atas, kemudian pemain harus mengambil beberapa kerikil atau benda kecil yang telah disepakati. Jublek-jublek suweng. Jublek-jublek suweng merupakan salah satu macam permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini membutuhkan jumlah peserta lebih dari 2 orang, di mana salah satu pemain membungkuk dan menghadap ke bawah dengan mata terpejam. Kemudian pemain lain meletakkan tangan di atas punggung pemain yang membungkuk, lalu memindahkan kerikil yang digenggamnya dan menyanyikan lagu jublek-jublek suweng. Topik sehat dengan permainan tradisional. Pintar. Kamu tadi sudah mengetahui apa itu permainan tradisional, apa saja macam-macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Coba sebutkan apa saja tadi. Egrang, lompat tali, engklek, benteng, boy. Apalagi bagia, bekel, panjat pinang, kelereng, terus apalagi pukul guling dan lain sebagainya. Itu adalah permainan-permainan tradisional. Sekarang di sini Bu Guru punya soal, kamu kerjakan. Nanti silakan dicocokkan, ditarik garisnya yang sesuai dengan gambar. Oh, gambar ini namanya permainan apa? Panjat pinang, egrang, makan kerupuk, balap kelereng, atau yang lainnya. Paham? Sudah siap? Oke. Silakan ditulis nama dan nomornya. Ini Bu Guru ada bahan untuk diskusi kalian. Tadi sudah Bu Guru bagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Jangan lupa nanti di LKPD-nya ditulis masing-masing nama kelompoknya siapa saja. Sudah jelas? Ya. Waktu
Bantu yang lain. Oke, diskusinya sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok perwakilan satu orang untuk presentasi ke depan kelas. Kelompok 1, siapa yang akan presentasi? Mbak Kiki. Oke, silakan. Silakan dibaca soalnya nomor 1 dan dijawab. Nama pemain tradisional di atas lompat tali. Betul, lompat tali? Betul. Oke, yang kedua. Berasal dari mana permainan tersebut? Sumatera Selatan. Betul? 3. Berapa orang yang bisa memainkan permainan tersebut? 3 sampai 5 orang. Ya, yang terakhir. Bagaimana cara memainkan permainan tersebut melompati talinya? Oke, ini presentasi. Apa nama permainan tradisional di atas? Lompat tali. Lompat tali. 2. Berasal dari mana permainan tersebut? Sumatera. Oke, yang ketiga. Berapa orang yang bisa memainkan permainan tersebut? 3 sampai 5 orang. Terakhir. Bagaimana cara memainkan permainan tersebut melompati tali yang diputar? Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Tepuk tangannya. Halo. Hai. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Coba kita bahas sebentar. Yang pertama, apa nama permainan tradisional sesuai gambar di atas? Tadi namanya adalah? Betul. Yang kedua, berasal dari mana permainan tersebut? Oke, yang ketiga, berapa orang yang bisa memainkan permainan tersebut? 3 sampai 5 orang. Terakhir, bagaimana cara memainkan permainan tersebut? Melompati tali yang dipegang. Oke, tepuk tangan. Udah bisa semua ya? Yuk, Sui dulu. Oke, silahkan. Kemudian Mbak Putri.
Ya, ini adalah contoh permainan tradisional, yaitu apa? Lompat tali ini terbuat dari apa? Nah, dari karet yang dironce atau disusun sehingga nanti bisa digunakan untuk bermain lompat tali. Nanti kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana membuat permainan tradisional yaitu lompat tali. Siap? Siap. Siap? Siap. Semangat pagi. Oke, Vianka, bagus sekali semangatnya. Yang lain mana ini? Mana suaramu? Oke, sip, pintar semua. Baik, ini ya, nanti anak-anak akan membuat permainan tradisional, yaitu lompat tali. Masing-masing kelompok nanti akan membuat satu lompat tali yang akan kita gunakan untuk bermain. Ya, ini. Sudah paham? Oke, nanti dironce bareng-bareng ya. Gini loh. Ini toh. Dua, coba perhatikan. Nih. Nih. Ini dipegang temannya. Ya. Didobel. Nah, nanti disambung. Biar lebih cepat. Ini juga menyusun. Nanti kalau sudah baru disambungkan. Selanjutnya anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, tadi kita sudah bersama-sama bermain, gobak sodor, lompat tali, lalu apa lagi tadi? Dakon. Nah, itu ya. Untuk pembelajaran hari ini coba anak-anakku refleksinya. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini anak-anakku, bangun jiwa raganya, sehat dengan permainan tradisional, membuat badan kita menjadi sehat karena tubuh melakukan gerakan. Nah, kita tadi juga sudah mengetahui apa saja yang termasuk permainan tradisional. Sampai di sini ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Ya, mari kita refleksikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, apa toh pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental? Penting apa tidak? Penting apa tidak? Sangat penting sekali agar apa? Kesehatan fisik dan mental bisa seimbang sehingga badan sehat, tubuh sehat, pikiran juga positif, tidak negatif. Begitu ya? Oke, yang kedua, bagaimana permainan tradisional membantu kita belajar bekerja sama, Mbak Heni? Coba, bagaimana toh permainan tradisional itu membuat kita semakin erat kerjasamanya? Ada hubungannya apa tidak? Kalau ya ada, pintar Mbak Putri. Hubungannya apa? Permainan tradisional dengan kerjasama.
kerukunan antar teman. Seperti mana keberagaman, seperti permainan tradisional yang bermacam-macam. Bisa membantu kita dengan teman untuk saling bekerja sama. Begitu? Oke, terus yang ketiga, apa toh manfaat permainan tradisional dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya apa? Menjalin kerukunan antar teman, mengetahui budaya bangsa Indonesia. Apalagi? Tercipta kerjasama di antara teman. Sudah jelas? Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan? Oke, terima kasih. Masih semangat soleh-solihah? Coba Bu Guru mau dengar. Mana semangatmu? Oke, baik, terima kasih untuk kerjasamanya soleh-solehah kelas 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.